أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mertua saya masih menjalankan adat kejawen karena saya pindah rumah. Mertua laki-laki dan suami sebelum rumah itu kami tinggali, mereka menanam sesajen berupa macam-macam bumbu dapur, makanan-makanan dan lain kembang berbagai macam dengan alasan demi keselamatan penghuni rumah. Apa saya harus ruqyah rumah saya atau bagaimana Pak Ustadz? Karena saya tidak mau disebut pembangkang atau membantah mertua dari suami saya. Sebenarnya begini, harus difahamin dulu kalimat membangkang. Kita membangkang itu kalau kita memungkiri sesuatu yang benar. Itu namanya membangkang. Orang tua kita sampaikan sesuatu yang benar, atasan, teman kita ini loh benar, ini seperti ini loh informasinya. Kita udah tahu nih benar, kita tolak, itu namanya membangkang. Kalau ada sesuatu yang salah, lalu kita diskusikan, kita jelaskan, itu bukan bangkang. Bukan bangkang, tidak usah difahami bangkang, gitu kan? Tanyain, ini untuk apa? Ada perintah dalam agama enggak, gitu loh. Itu dulu ya. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, bagaimana harus dilakukan? Harus diruqyah, enggak bisa. Ini suaminya ibu harus disampaikan hukum syar'i, gitu kan? Tanya, baca tentang masalah sihir. Dan kalau kondisi pasangan kita sifatnya memang orang yang berpendidikan, maka tidak cukup ibu mengatakan itu enggak boleh haram dalam agama. Sama dengan bapak-bapak kalau mau nasihatin istrinya memang berpendidikan. Nggak bisa kita bilang, ini agama perintahin loh, kamu harus terima. Dia nggak bakal terima itu. Karena orang yang sudah sarjana segala ini dia butuh argumentasi yang kuat. Makanya kita pribadi baca dulu. Kita punya informasi jelas masalah sihir dan buhul itu banyak sekali ya. Saya sudah pernah bahas panjang lebar sini, bahkan kita pernah praktekin masalah ruqyah syariah. Di YouTube juga ada. Tinggal ketik nama saya, insya Allah ada juga keluar tentang praktek cara ruqyah yang benar, rujukan-rujukan bukunya, ada banyak. Maka itu salah satu caranya adalah kalau buhul sudah disampaikan hujjah kepada suami ini, bahwasanya ini loh yang saya baca begini. Menurut kamu pada saat pasang sajian itu melanggar agama enggak? Oh enggak, saya enggak tahu, atau apalah alasan, dari alasannya kita sampaikan. Kalau saya baca seperti ini, gimana nih? Jangan sampai ini malah jadi penyebab di rumah kita. Sampaikan hujjah kepada dia, gitu kan? Kalau insya Allah bukain hatinya, niat kita ikhlas karena mau nasihatin dia dan dia mau, dia bisa tunjukkan di mana buhul harus dikeluarin, Bu. Nggak bisa enggak, karena buhul itu kalau ditanam di rumah kita, dia seperti posko syaitan. Ini sekarang ada orang di rumah nanti ribut suami istri itu, bertengkar suami istri atau apalah cobaan-cobaan dalam rumah itu. Nanti setiap kali diruqyah misalnya, kalaupun diruqyah, mati nih syaitan yang dikirim oleh dukunnya. Selama ada buhul, dia masih bisa ngirim. Melalui posko itu, buhul itu masuk ke orang itu lagi. Makanya ada orang tidak sembuh-sembuh karena masih ada buhul itu. Buhul ini harus diamankan. Buhul yang paling sekarang banyak dipakai dan mudah adalah foto. Makanya saya bilang jangan pajang foto. Nggak usah pajang foto karena foto itu bisa diambil orang. Kecuali kita simpan di HP mungkin ya. Tapi kalau kita sengaja pajang-pajang, akhirnya jadi masalah lah. Artinya bisa dipakai, bisa kena mata, orang lain hasut, namanya penyakit ain, dan itu berbahaya juga, butuh ruqyah, dan juga bisa saja kena sihir, atau diambil bagian tubuhnya, rambutnya, pakaiannya, nah itu diambil kemudian diikatlah dengan buhul. Nah buhul itu namanya ikatan-ikatan ya. Wa min syarri wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan jauhkanlah kami dari naffatsat, penyihir-penyihir fil uqad, yang mengukat. Uqad itu mengikat-ikat. Jadi mereka itu kalau mau kuat sihirnya, diambil boneka, diambil terus diikat sama rambutnya orang ini atau pakaian dalamnya segala, lalu diukat. Diukat itu diikat. Setiap ikatan dimantrain sama dia. Itu ditaruh jin di situ. Mantrain lagi. Jadi dia biasa kalau kita temukan buhul di rumah, seperti kain kafan yang diikat-ikat, itu pasti ada ikatannya. Ikatannya itu kalau mau bagus sihirnya lepas, dibuka ikatan-ikatan benang yang diikat, yang itu dibuka. Saya berapa kali temukan buhul seperti itu, maka dibuka dulu, kemudian baru dibacain Al-Falaq sama An-Nas, ditiup di buhulnya lalu dibakar. Kalau cairan dicairkan, diairkan di air. Jadi ibu usahakan dapat buhul itu ya, sehingga tidak ada lagi gitu. Tidak ada hubungannya bumbu masak ditaruh di tanah kemudian bisa selamat penghuninya. Bumbu masak dipakai masak lah, gitu ya. Ini secara rasional mestinya begitu ya. Saya heran kalau di zaman sekarang masih ada orang yang dibodoh-bodohi sama dukun itu. Ya, mereka itu betul-betul orang yang tidak pintar, ya. Orang yang tidak normal, ganti namanya.
Jangan lagi dipakai, dikatakan orang pintar, paranormal. Enggak, ini salah istilah ini. Ya.